Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang vertical boundaries. Yang beranggotakan yaitu 1. Amel Anggraini dengan NPM 0096 dan yang kedua Muhammad Husairoh dengan NPM 0102, yang ketiga Hasna Nur Rifaini dengan NPM 114, yang keempat Muhammad Abdul Razak dengan NPM 115, dan yang kelima saya sendiri Himawan Anurogo dengan NPM 118, dan yang terakhir Audina Citra dengan NPM 121. Di sini kami akan membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu buy or mind. Yang kedua integrasi dan alternatifnya. Yang ketiga diversifikasi. Yang pertama yaitu pembahasan buy or mind yang akan dipresentasikan oleh Mbak Amel. Ya, yang pertama ada buat versus beli. Keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas itu sendiri atau membelinya dari perusahaan independen disebut keputusan membuat atau membeli. Membuat berarti bahwa perusahaan melakukan aktivitas itu sendiri, beli berarti itu bergantung pada perusahaan independen untuk melakukan aktivitas. Mungkin di bawah kontrak, sebuah perusahaan yang mengakuisisi pemasok input sekarang membuat input karena melakukan aktivitas di dalam rumah. Keputusan membuat atau membeli adalah keputusan strategis antara memproduksi sebuah item secara internal atau membeli dari eksternal. Ada banyak faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Salah satunya adalah pertimbangan biaya. Selain itu ada faktor seperti kompetensi atau kapabilitas produksi, volume, kebijakan multiple source, inventory, ataupun pertimbangan lain terkait strategi perusahaan. Slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ada hulu hilir. Barang dalam proses produksi mengalir sepanjang rantai vertikal dari bahan mentah dan bagian komponen ke manufaktur. Melalui distribusi dan retail, para ekonom mengatakan bahwa langkah awal dalam rantai vertikal adalah dari langkah selanjutnya adalah hilir. Langkah spesifik yang diperlukan rantai vertikal biasanya tergantung pada integrasi vertikal. Misalnya pembuatan dan penjualan kursi kayu, mulai dari menebang pohon dan diakhiri dengan pelanggan menerima pengiriman dari vertikal integrasi. Di antaranya ada orang yang harus menggiling kayu, mendesain kursi, merakitnya, mendistribusikannya, dan menjualnya. Slide selanjutnya. Batas sebelum merinci penting dan buat atau beli perlu mengeluarkan dengan 5 argumen umum, tetapi salah. Yang pertama, perusahaan harus membuat aset daripada membelinya, jika aset tersebut merupakan sumber daya saing keuntungan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, perusahaan harus membeli buat untuk membiayai pembuatan produk. Yang ketiga, perusahaan harus membuat daripada pembeli untuk menghindari membayar margin keuntungan kepada pihak independen perusahaan. Yang keempat, ada perusahaan harus membuat daripada membeli karena produsen yang integrasi vertikal akan menjadi mampu membayar harga tinggi untuk periode perusahaan atau pasokannya. Akhirnya perusahaan membuat membeli untuk mengikat saluran distribusi.
Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yu. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan saya sendiri. D. Mengikat saluran atau penyitaan vertikal. Integrasi untuk mengikat saluran dikenal sebagai penyitaan vertikal. Menggunakan hulu atau hilir terminologi, kita dapat membayangkan 4 cara bagi perusahaan untuk menyita para pesaingnya. Yang pertama yaitu monopoli hilir. Monopoli hilir tersendiri yaitu memperoleh perusahaan hulu yang kompetitif dan menolak untuk membeli dari pemasok hulu lainnya. Yang kedua yaitu monopoli hulu. Di sini diterangkan mengakuisisi perusahaan hilir yang kompetitif dan menolak untuk memasok perusahaan hilir lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan hilir. Dijelaskan di sini perusahaan hilir yaitu perusahaan yang kompetitif memperoleh monopolis hulu dan menolak untuk memasok pesaing hilirnya. Yang terakhir yaitu perusahaan hulu. Perusahaan hulu yaitu perusahaan yang kompetitif untuk memperoleh monopolis hilir dan menolak membeli dari pesaing hulunya. Jadi dalam skenario ini, penyitaan memperluas monopoli di seluruh rantai vertikal, dan karena itu tampaknya meningkatkan keuntungan. Penyitaan dapat meningkat keuntungan, tetapi tidak untuk alasan yang tampaknya jelas. Satu bahaya dari strategi ini adalah bahwa pesaing dapat membuka saluran baru. Bahaya kedua yaitu untuk skenario 3 dan 4 adalah bahwa perusahaan kompetitif harus membayar biaya yang tinggi untuk memperoleh perusahaan monopoli. Selanjutnya yaitu alasan untuk membeli. Alasan untuk membeli yaitu perusahaan menggunakan pasar atau membeli terutama karena perusahaan pasar seringkali lebih efisien. Perusahaan pasar menikmati dua jenis efisiensi yang berbeda, yaitu mereka mengeksploitasi skala ekonomi dan kurva pembelajaran, dan mereka menghilangkan birokrasi. Memanfaatkan skala dan ekonomi pembelajaran dijelaskan di sini kebijakan konvensional perusahaan harus memfokuskan kegiatan mereka pada apa yang mereka lakukan yang terbaik dan menyerahkan segala sesuatu yang lain kepada perusahaan pasar. Ada beberapa alasan untuk ini. Yang pertama yaitu perusahaan pasar mungkin memiliki informasi hak perusahaan pasar, mungkin memiliki informasi hak paten yang memungkinkan mereka berproduksi dengan biaya lebih rendah. Yang kedua yaitu berproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua yaitu perusahaan pasar mungkin dapat mengumpulkan kebutuhan banyak pelanggan sehingga menikmati skala ekonomi. Yang ketiga yaitu perusahaan pasar mungkin mengeksploitasi pengalaman mereka dalam memproduksi bagi banyak pelanggan untuk memperoleh ekonomi pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang efek birokrasi. Dijelaskan di sini yaitu efek birokrasi adalah menghindari biaya agensi dan pengaruhnya. Analisis yang menyatakan bahwa perusahaan besar menderita atau birokrasi istilahnya, Kathal mengatakan mencakup sejumlah masalah khusus yang terkait dengan agensi dan biaya pengaruh. Yang selanjutnya yaitu alasan untuk membuat. Di sini dijelaskan alasan untuk membuat yaitu perusahaan untuk fokus pada serangkaian kegiatan yang sempit dan menyerahkan yang lainnya kepada perusahaan pasar. Tetapi seperti halnya pasar tidak didominasi oleh satu atau dua halnya pasar. Mereka tidak secara eksklusif merupakan wilayah dan firma pasar yang terfokus. Kadang masuk akal bagi perusahaan untuk membuat daripada membeli. Transaksi di antara perusahaan pasar dapat menciptakan masalah serius bagi probabilitas semua perusahaan dalam rantai vertikal. Namun karena pemilik perusahaan pasar memiliki insentif keras untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan keuntungan mitra dagang mereka.
Di sini dijelaskan ada dua faktor, yaitu fondasi ekonomi kontrak dan kontrak lengkap versus tidak lengkap. Fondasi ekonomi kontrak yaitu kontrak harga sebagian karena mereka mencantumkan serangkaian tugas yang diharapkan masing-masing pihak dalam kontrak untuk dilakukan oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu kontrak lengkap versus tidak lengkap. Di sini dijelaskan kontrak lengkap menghilangkan peluang untuk melalaikan dengan menetapkan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak untuk setiap kemungkinan yang mungkin timbul selama transaksi. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kemudian koordinasi aliran produksi melalui rantai vertikal. Pekerja di berbagai tahap rantai vertikal harus sering membuat keputusan yang saling melengkapi, yaitu keputusan yang cocok untuk bersama. Contohnya meliputi yang pertama yaitu pengaturan waktu peluncuran kampanye pelaksanaan, pemasaran Heineken harus bertepatan dengan peningkatan produksi dan distribusi oleh pembotolannya. Yang kedua yaitu urutan fit langkah-langkah dalam protokol perawatan medis harus diurutkan dengan benar. Yang ketiga, spesifikasi teknis sesuai sunroof mobil harus pas dengan bukaan atap. Yang keempat, warna sesuai atasan dalam jajaran busana musim semi Benetton harus cocok dengan bawahan. Tanpa koordinasi yang baik, kemacetan bisa muncul. Kegagalan satu pemasok untuk mengirimkan suku cadang sesuai jadwal dapat menutup pabrik. Kegagalan untuk mengordinasikan iklan di seluruh pasar lokal dapat merusak citra merek dan mengurangi penjualan. Slide selanjutnya, yaitu aset khusus hubungan. Mendukung transaksi tertentu dan tidak dapat digunakan kembali ke transaksi lain tanpa mengorbankan produktivitas biaya tambahan. Bentuk-bentuk kekhususan aset dapat mengambil setidaknya 4 bentuk, yaitu yang pertama, kekhususan situs, yaitu spesifikasi lokasi mengacu pada aset yang terletak berdampingan untuk menghemat biaya transportasi atau inventaris untuk memanfaatkan efisiensi pemrosesan. Yang kedua yaitu aset yang sifat fisik atau rekayasa khusus sesuai tentu. Cekatan yang disesuaikan dengan bentuk wadah dan mesin pembuatan kaca tertentu. Kekhususan aset fisik menghambat pelanggan untuk beralih pemasok. Yang ketiga, aset adalah investasi dan peralatan yang ketiga yaitu aset khusus. Aset khusus adalah investasi dalam pabrik dan peralatan yang dibuat untuk memuaskan pembeli tertentu. Misalnya, satu fasilitas mungkin dirancang dengan peralatan backing khusus untuk menampung bahan konstruksi, sedangkan yang lain mungkin dilengkapi dengan mesin bashing beton untuk menangani agregat luas. AB biasanya dibutuhkan kontrak jangka panjang dari pelanggannya sebelum melakukan investasi jutaan pounds ini. Yang keempat yaitu kekhususan aset manusia. Kekhususan aset manusia mengacu pada kasus di mana seorang pekerja atau sekelompok pekerja telah memperoleh keterampilan,
pengetahuan, dan informasi yang lebih berharga di dalam hubungan tertentu daripada luarnya. Misalnya ketika rumah sakit mengembangkan protokol perawatan baru, pelatihan perawatan dan staf khusus lainnya akan menjadi lebih spesifik. Slide selanjutnya, yaitu integrasi dan alternatifnya. Slide selanjutnya. Yang pertama, apa artinya menjadi terintegrasi? Menjelaskan mengapa perusahaan berkontraksi dan bagaimana ketidaklengkapan kontrak memengaruhi keputusan untuk berintegrasi secara vertikal. Perusahaan mengandalkan kontrak untuk melindungi diri dari eksploitasi oleh mitra dagang mereka. Kontrak lengkap menguraikan dengan tepat tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan mana jika kontrak selesai, integrasi tidak diberlakukan. Tetapi kontrak selalu tidak lengkap sehingga perusahaan yang mementingkan diri sendiri memiliki kelonggaran untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan perusahaan lain dalam rantai vertikal. Koordinasi yang dihasilkan, kebocoran informasi, dan masalah perampokan dapat menyebabkan produksi yang tidak efisien. Integrasi mungkin diperlukan untuk memastikan produksi yang efisien dan persaingan yang sukses di pasar barang jadi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wihairo. Baik, teori hak milik perusahaan masalah. Kinerja yang terkait dengan koordinasi, informasi, dan hasil perampokan ketika orang membuat keputusan yang tidak efisien tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia. Integrasi vertikal tidak menghilangkan orang atau sumber daya yang terlibat dalam produksi, walaupun pemilik baru dapat memiliki untuk memecat atau mengganti pekerja dan menjual atau mengganti aset fisik. Integrasi vertikal juga tidak mengubah langkah-langkah dalam proses produksi. Lalu, bagaimana integrasi mengarah pada peningkatan kinerja? Property right theory atau PRT dari perusahaan yang dikembangkan oleh Sanford, Grossman, Oliver Hart, dan John Moore menjelaskan bagaimana integrasi mempengaruhi kinerja dalam rantai vertikal. Proposisi utama PRT adalah sebagai berikut. Integrasi menentukan kepemilikan dan kontrol aset, dan melalui kepemilikan dan kontrol perusahaan dapat memanfaatkan ketidaklengkapan kontrak. Slide selanjutnya. Kemudian C, bentuk alternatif penyelenggaraan. Transaksi untuk lebih memahami PRT, pikirkan dua perusahaan yang masing-masing memiliki manajer sendiri. Untuk kenyamanan, kita akan menganggap bahwa perusahaan satu berada di hulu dari perusahaan dua dalam rantai vertikal. Keputusan yang dibuat oleh kedua aset manajer penting untuk efisiensi rantai vertikal. Terlebih lagi, kondisi penawaran dan permintaan sedemikian rupa sehingga tidak ada kontrak sederhana yang akan mendikte bagaimana masing-masing set manager harus bertindak. Misalnya, lingkungan pasar mungkin terus berubah, sehingga kontrak yang ditulis 1 tahun yang lalu mungkin tidak memberikan arahan yang memadai kepada para manajer ini saat ini. Kita dapat membayangkan 3 cara alternatif untuk mengatur transaksi. Yang pertama yaitu non-integrasi. Kedua perusahaan independen, setiap set manajer memiliki kendali atas asetnya sendiri. Yang kedua itu integrasi. Perusahaan satu memiliki aset perusahaan dua, atau yaitu usaha satu maju terintegrasi ke dalam fungsi yang dilakukan oleh perusahaan dua dengan membeli kontrol aset perusahaan dua. Yang ketiga yaitu integrasi mundur. Perusahaan dua memiliki aset perusahaan satu, yaitu terintegrasi ke belakang ke dalam fungsi yang dilakukan oleh perusahaan satu dengan membeli kontrol aset perusahaan satu. Selanjutnya.
membuat keputusan integrasi. Dengan asumsi bahwa perusahaan mendapatkan tata kelola yang benar, integrasi dapat mencegah masalah koordinasi dan perampokan, tetapi bahkan kantor pusat yang paling rajin pun tidak dapat meniru insentif pasar yang keras, atau memungkinkan perusahaan yang terintegrasi untuk mencapai skala dan pembelajaran ekonomi yang sama sebagai spesialis pasar. Kami belum mempelajari secara sistematis bagaimana kekuatan-kekuatan yang mendukung dan menentang integrasi ini saling berbenturan. Dalam keadaan tertentu, kita harus melakukan ini untuk memahami mengapa integrasi vertikal berada antar industri. Di industri aluminium umumnya lebih terintegrasi secara vertikal daripada perusahaan timah. Lintas perusahaan dalam industri yang sama, misalnya Hyundai lebih terintegrasi secara vertikal daripada Honda, dan di seluruh transaksi yang berada dalam perusahaan yang sama. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mbak Hasna. Silahkan, Mbak Hasna. Baik. Marginalisasi ganda, pertimbangan integrasi akhir. Ketika sebuah perusahaan dengan kekuatan pasar, misalnya pemasok input, merenungkan integrasi vertikal dengan perusahaan lain dengan kekuatan pasar, misalnya produsen, perlu mempertimbangkan satu faktor tambahan yang dikenal sebagai marginalisasi ganda. Marginalisasi ganda terjadi ketika pemasok hulu mengeksploitasi kekuatannya dengan menaikkan harga di atas biaya marginal, dan pembeli hilir mengeksploitasi kekuatannya sendiri dengan menerapkan markup lain pada harga pasokan yang sudah di markup ini. Markup ganda yang menyebabkan harga barang jadi melebihi harga yang memaksimalkan keuntungan bersama antara pemasok dan pembeli. Melalui integrasi, perusahaan hilir dapat mendasarkan markup-nya pada biaya produksi marginal yang sebenarnya daripada inflasi artifisial harga pasokan yang ditetapkan oleh pemasok independen. Lewat sini, perusahaan terintegrasi menggunakan kekuatan pasar dalam jumlah yang tepat dan memaksimalkan keuntungannya. Meskipun konsep marginalisasi ganda mendapat perhatian yang cukup besar dalam buku teks ekonomi mikro, sangat sedikit yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Slide selanjutnya. Yaitu mengenai alternatif untuk integrasi vertikal. Ada berbagai alternatif antara membuat dan membeli. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan 4 cara hibrida untuk mengatur pertukaran. Yang pertama yaitu integrasi runcing, di mana perusahaan membuat dan membeli input yang diberikan. Yang kedua yaitu waralaba. Ketiga, aliansi strategis dan usaha patungan. Dan yang terakhir yaitu hubungan semi formal yang erat antara pembeli dan penjual. Seringkali didasarkan pada kontrak implisit jangka panjang yang didukung oleh reputasi kejujuran, kerjasama, dan kepercayaan. Masing-masing alternatif ini menawarkan cara berbeda untuk menetapkan kepemilikan dan kontrol aset dan menciptakan mekanisme tata kelola yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing menawarkan resolusi yang berbeda dari berbagai trade-off dalam keputusan make or buy. Selanjutnya, yaitu integrasi tap rate, buat dan beli integrasi. Meruncing merupakan campuran integrasi vertikal dan pertukaran pasar. Produsen mungkin memproduksi sejumlah input itu sendiri dan membeli sisanya dari perusahaan independen. Mungkin menjual sebagian produknya melalui tenaga penjualan internal dan mengandalkan perwakilan produsen independen untuk menjual sisanya. Contoh integrasi runcing termasuk pelaku bisnis perhotelan Marriott dan Hilton yang memiliki beberapa hotel tetapi juga memberikan waralaba. Coca-Cola dan Pepsi yang memiliki anak perusahaan pembotolan sendiri tetapi juga mengandalkan pembotolan yang dimiliki secara independen untuk memproduksi dan mendistribusikan minuman ringan mereka di beberapa pasar. Dan BMW yang staf pengembangan pusat perusahaannya melakukan riset pasar, tetapi juga membeli riset pasar dari perusahaan independen. Slide selanjutnya.
Subbab berikutnya yaitu mengenai diversifikasi. Pengertian diversifikasi. Diversifikasi dalam ekonomi ini ialah suatu usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha, atau juga lokasi sebuah perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas pada perusahaan dapat lebih stabil. Hal itu dilakukan perusahaan untuk dapat mengatasi krisis ekonomi, sehingga apabila sebuah perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan di salah satu produk atau negara, pada produk atau negara daerah lain, itu akan mendukung jaminan perusahaan tersebut. Kelebihan pendapatan sehingga kekurangan yang terjadi itu dapat tertutupi. Seringkali hal tersebut dilakukan oleh perusahaan besar karena dengan cara seperti itu, sebuah perusahaan akan mendapatkan jaminan pendapatan atau arus kas yang lebih stabil sehingga dari hal tersebut terjadi peningkatan trust kepada pemegang saham. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Citra. Baik, terima kasih Mbak Hasna. Tujuan perusahaan melakukan diversifikasi. Terdapat beberapa alasan yang menjadi tujuan perusahaan itu dalam melakukan diversifikasi pada produknya yang umumnya berhubungan dengan dua hal yang terpenting, yaitu peningkatan keuntungan serta pembagian risiko. Halbert dan juga Ripple menyatakan diversifikasi dilakukan dengan beberapa tujuan, di antaranya pertumbuhan nilai tambah. Tujuan ini dapat dipenuhi pada saat investasi yang dilakukan sebuah perusahaan memberikan laba atau juga keuntungan untuk perusahaan. Misalnya, mengakuisisi perusahaan yang memiliki sumber daya strategis seperti pemasok yang memproduksi bahan baku utama perusahaan, atau juga merupakan distributor yang sudah memiliki saluran distribusi yang luas. Yang kedua, meratakan risiko. Hal tersebut bermaksud bahwa dengan adanya investasi terhadap beberapa usaha, maka risiko yang dipunya yaitu satu, usaha tidak berpengaruh dengan cara total pada perusahaan disebabkan karena dapat diimbangi oleh return dari usaha lain. Yang ketiga, mencapai sinergi. Kombinasi antara segmen usaha yang diinginkan dapat mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu yang tidak mungkin diraih apabila usaha tersebut bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat, mengendalikan pemasok dan distributor. Mengendalikan di sini memiliki tujuan yang mempermudah perusahaan di dalam pengendalian harga serta juga mutu supaya bisa bersaing. Yang kelima, pemenuhan ambisi dari personel manajer. Hal tersebut berhubungan atau berkaitan dengan penghargaan yang akan diterima oleh manajer tersebut. Pada saat perusahaan itu melakukan diversifikasi usaha, maka ruang lingkup tugas manajer juga seringkali semakin besar. Slide selanjutnya. Bentuk diversifikasi perusahaan. Yang pertama, diversifikasi vertikal. Bahwa tiap-tiap perusahaan secara bebas memasarkan produknya. Maksudnya, misalnya sebuah perusahaan peternakan tidak harus hanya menjual hasil ternaknya saja ke perusahaan milik orang lain, tapi bisa juga ke sebuah perusahaan olahan kulit yang lainnya, bahkan juga pesaing. Setelah itu, usaha toko tersebut juga tidak terpaku dengan hanya menjual produk sepatu perusahaan Anda. Bisa saja ia menjual produk itu ke pesaing. Yang kedua, diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal ini merupakan membagi usaha Anda baik konsentris serta juga konglomerasi. Masing-masing akan dijelaskan bahwa
dijelaskan bahwa ke samping, yang maksudnya yaitu bahwa dari masing-masing unit produksi atau usaha itu memiliki tingkat serta juga derajat yang sama. Yang menjadi pembeda yaitu target pasar serta juga kebutuhan calon pembeli. Misalnya, perusahaan Anda memproduksi 3 macam atau jenis barang yang berbeda. Tentu saja hal tersebut disebabkan kebutuhan calon pembeli yang berbeda. Slide selanjutnya. Strategi diversifikasi. Ada 2, yaitu strategi diversifikasi konsentris dan konglomerasi. Strategi diversifikasi ini merupakan bagaimana sebuah perusahaan melakukan pembagian produknya. Apakah dengan produk atau usaha yang berkaitan atau sama sekali berbeda. Strategi diversifikasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu strategi diversifikasi konsentris, yang dimana strategi ini menambahkan produk baru yang masih terdapat hubungannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama, atau juga jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada sekarang ini. Yang kedua, strategi diversifikasi konglomerasi. Yang ini di mana strategi ini menambahkan produk baru yang dipasarkan oleh pasar baru yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan yang ada sekarang ini, supaya hal tersebut berjalan efektif. Terhadap beberapa pedoman strategi diversifikasi konglomerasi untuk diikuti, yaitu diantaranya terjadi penurunan penjualan dan keuntungan, kemampuan manajerial, serta modal untuk kompetisi pada industri baru, terciptanya sinergi yang finansial antara dua buah perusahaan yang mengakuisisi serta juga yang diakuisisi. Untuk produk sekarang ini yang telah jenuh. Kemudian terdapat peluang untuk bisa memperoleh bisnis baru yang tidak berhubungan, namun mempunyai peluang investasi yang menarik. Yang terakhir, terdapat suatu tindakan antitrust atas sebuah bisnis yang terkonsentrasi pada bisnis tunggal. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Himawan. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir dari bab ini, yaitu manfaat diversifikasi. Manfaat diversifikasi ada 4, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas serta daya saing. Yang kedua yaitu dengan memiliki perusahaan atau investasi pada segala macam jenis produk akan mencegah pesaing untuk memonopoli pasar. Selanjutnya terdapat juga mempersempit ruang gerak para pesaing baru. Yang ketiga yaitu meminimalisir risiko. Yang keempat yaitu apabila satu unit usaha mengalami kerugian, bahkan nyaris gulung tikar, masih terdapat unit usaha lainnya sehingga masih bisa survive. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah berpartisipasi untuk menyimak presentasi kami. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan bisa dilanjutkan via Zoom.